saya itu katanya nggak punya apa-apa, nggak bisa membina tim gitu, nggak bisa apa-apa. Pokoknya dia katanya nggak punya skill gitu untuk jualan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Orang-orang hebat gitu ya, yang direct selling di sebelah sana itu, ternyata gabung di sini. Jadi anaknya Menjadi semua Pak RT. gitu. Yang dulunya mungkin itu sesuatu yang mustahil, ternyata terjadi gitu. Omongannya Bu Nyai, makanya saya juga belajar dari Bu Nyai itu. Kadang-kadang tuh saya ngomong ceplas-ceplos itu karena Bu Nyai juga. Ilmunya Bu Nyai itu. Katanya mending kita ngomong yang baik-baik aja gitu. Pernah berkisah Bu Nyai gini. Ada mungkin anak-anaknya di sini yang mungkin saya nggak perlu sebutkan namanya. Katanya di sebelah itu dia bilang, "Oh, nanti saya akan saya akan di atas level kalian semua," katanya. Oh, itu Makmel banget itu yang kena itu. Oh Makmel Pak gitu yang ya. yang kena sumpahnya dia. Itu kan Bener. celotehan ya. Itu Celoteh bercanda Pak waktu itu di grup, bercanda, bener. tapi ternyata apa yang terjadi Allah kabulkan itu. Bener, betul. Jadi pikiran kita itu sekarang di-setting aja deh. Apa possible itu. Bisa gitu. Bisa, Setting bener. aja gitu. Ngomong sesuatu itu yang baik-baik saja gitu kan. Walaupun itu sekarang mustahil, sampaikan gitu. Saya juga banyak mengalami hal yang seperti itu. Keajaiban-keajaiban itu. Yang dulunya rasanya itu nggak mungkin, sekarang ternyata mungkin. Gitu. Nah, ada kisah ini, tim saya ini ya. Saya nggak tampilkan gambarnya. Ada kisah tim saya yang waktu itu unitnya per bulan masih sekitar 200 paling mentok 300. Tahun 2017 mungkin ya. Kalau nggak salah tahun 2017 dia kurang 1000 pokoknya lebih 1000 lah. 1000 sekian gitu untuk dapat satu tiket umroh gitu. Seribuan, mungkin sekitar 1200 apa 1300 gitu. Tapi yang saya ingat gitu. Ketika itu dia benar-benar berusaha terus, nggak ada kata putus asa gitu ya. Nggak ada kata putus asa untuk berhenti. Dia berusaha terus gimana caranya dia maksimalkan semua potensinya, dan yang dipelihara bukan hanya sekedar ikhtiar duniawinya, tapi ikhtiar ukhrawinya juga itu yang digenjot. Kalau yang dulunya gitu ya, mungkin malasan sholat lahil misalnya gitu. Sholawatnya misalnya kurang gitu. Itu digenjot ditambahin gitu. Kalau biasanya mungkin cuma 100 kali, ini sampai ribuan kali sholawatnya misalnya. Istighfarnya misalnya. Atau mungkin baca Qur'annya. Itu yang mesti yang dia lakukan waktu. Dan ternyata gitu, bisa tercapai dalam 1 bulan 1.300 itu bisa tercapai. Di bulan, padahal unitnya sebelumnya kan cuma 200-300. 6 kali lipat. 5 kali lipat ya, Pak RT, 5 kali lipat lah ya. 5 kali lipat. Bisa gitu. Bisa. Pertanyaannya sekarang teman-teman mau apa kagak gitu. Kalau nggak mau, ya sudah. Mau. Harus mau. Harus mau ya. Iya, harus mau. Karena Oke, kita nggak akan tahu Pak, kita tuh sampai di titik mana sih. Kalau kita berhenti di sini kita kan nggak bisa lanjut lagi. Jadi kita nggak tahu kita tuh berhentinya nanti di mana. Terus aja Bener. jalan, terus Iya. aja. Ada Iya. jurang lewatin aja gitu kan, ada inden lewatin. Ada komplain terus aja. Nggak usah Oke, baperan gitu ya. lanjut. Oke. Mengapa mereka bisa melalui situasi itu? Ini kesimpulan ini udah terakhir nih. Nanti kita tanya jawab, sharing-sharing deh. Ya, Yang pertama, mereka memposisikan diri pada titik nol. Mereka pasrah sudah. Pasrah. Kita rilis dari atas ya, kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Zakaria, berikutnya Abdurrahman bin Auf. Oke. Benar. Sampai kepada siapa tadi Bu Nyai sama teman Maelis, yang saya ceritakan Maelva. tadi. Itu ternyata mereka memposisikan diri pada titik nol. Titik nol itu artinya dia pasrah. Semua semua Ikhtiar sudah dipasrahkan dilakukan. gitu kan. Dipasrahkan kepada Allah. Bahwa semua kekuatan itu semua itu bisa terjadi, bisa
saya dapatkan, bisa saya raih gitu. Ketika Allah berkehendak. Udah Betul. pasrah sudah. Mulai dari nol gitu. Mulai dari nol. Jadi akhirnya ternyata bisa tercapai. Tapi nggak hanya sekedar pasrah teman-teman, nggak hanya sekedar ikhtiar gitu, nggak hanya sekedar itu. Teman-teman butuh nih apa ikhtiarnya itu, apa usahanya itu. Kalau misalnya sekarang teman-teman, oh tadi ya mengejar misalnya pingin umroh gitu, pingin umroh misalnya masih kurang 1.000 unit gitu, udah nggak mungkin ini cuma tinggal 1 Iya, bulan, biasanya bener. saya cuma 2 hari. Benar. Mesti rilis apa yang teman-teman lakukan gitu. Dirilis dulu gitu. Nanti oh iya ini saya misalnya unit saya sekian. Biasanya per bulan arisan itu sekian. Kemudian berikutnya apa namanya? Saya mesti dapat closingan berapa nih dari segi apa cashnya gitu. Itu dimaksimalkan. Maksimal seperti apa ya, teman-teman? Mesti memperbanyak lagi apa ya? Calon target Jaringan market ya, jaringan. tambahin lagi. Kalau Iya, yang benar. selama ini cuma resellernya misalnya cuma berapa gitu, cuma 50 dinaikkan jadi 50 100 gitu atau ya, Pak? 100. Kalau bisa, kalau selama ini kalau misalnya 50, kemudian unitnya itu dapat 100, gitu, berarti teman-teman mesti menaikkan beberapa kali lipat supaya resellernya itu bertambah dan unitnya itu bisa bertambah. Itu teman-teman mesti ikhtiar gitu. Kalau cuma pasrah doang juga nggak bisa. Iya. Ya kaitannya nanti juga dengan bagaimana teman memiliki alasan kenapa kok harus umroh, itu memang mesti teman-teman juga perkuat juga. Jangan-jangan umroh itu karena kepingin gengsi-gengsian Oh, aja. Nah, ini juga naudzubillah, yang jangan sampai ya, teman-teman. Jangan sampai salah niat. sampai salah niat. Dan yang terakhir, perkuat ikhtiar dunia dan ukhrawi. Ya tadi itu, teman-teman kalau selama ini sholat lailnya itu apa ya, masih pas-pasan, sekarang teman-teman tingkatkan. Saya di program mentoring itu ya, di program mentoring yang selama ini saya terapkan di tim saya, emang saya paksa mereka, saya paksa sholat lail gitu, saya paksa untuk sholat duha, saya paksa untuk zikir gitu tiap hari. Kenapa? Supaya mereka terbiasa dengan itu gitu kan. Dan itu nggak hanya 1-2 hari. Saya ada yang sampai 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu konsisten. Kalau enggak saya absen mereka. Saya Waduh, sampai segitunya ya, Pak? kalau di saya seperti itu teman-teman. Jadi Masya Allah. bersyukurlah jangan nggak jadi tim saya. Kalau saya nanti saya paksa. Pantesan melejit gitu ya, ini dari apa, kasih hadiah Allah itu kasih hadiah Pak di salesnya gitu Pak Rusli. Dan Ternyata ada sebenarnya amalan-amalan marketing langitnya. Oh, iya, itu ada itu amalan ternyata. itu memang yang selama ini saya, dan sebenarnya saya telat teman-teman, saya telat. Telat, saya baru memulai ini baru-baru aja gitu. Dan ini membuat saya itu semakin semangat di bisnis ini. Karena memang saya yakin bunya itu enggak sekedar ngejar konsen, dia enggak sekedar memikirkan diri tapi memikir timnya gitu. Saya yakin bunya itu kepingin bersaudara di dunia ini dan juga tidak akan terpisah nanti di akhirat. Betul. Sama-sama masuk di surganya Allah, sama-sama bisa bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah. Saya kira seperti itu teman-teman. Ya, maafkan hanya gini yang bisa saya sampaikan. Ya semoga ada yang bisa didapatkan lah dari celotehan Masya Allah, saya. banyak banget ini Pak insight-nya ya, teman-teman sudah catat tadi ya, apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah yang sebenarnya kisah ini kita tahu banget ya kisah ini, bahkan mungkin setiap hari kita menceritakan kisah-kisah Nabi ini kepada anak-anak kita, tapi mungkin kita lupa, kita sekedar cerita saja untuk mengenalkan perjuangan para nabi ke anak-anak tanpa kita meresapi kisah itu sendiri gitu. Kerasa nggak sih teman-teman kayak gitu? Loh, ini kan tadi ketika Pak Rusli sudah mulai buka ya, ya benar, lupa untuk diri kita sendiri, benar tuh Bu Nyai. Jadi ketika Pak Rusli tadi mulai buka kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Nuh, itu malah sampai gini loh, lah ini kan tiap hari udah dikisahkan sama bapaknya anak-anak juga ke Laras, ke anak-anak gitu ya, tapi kenapa nggak bisa
itu sebenarnya kita harus mencontoh itu gitu loh. Nggak cuma mengenalkan ke anak-anak saja tentang siapa rasulnya, tapi ternyata itu sebenarnya pelajaran untuk kita, untuk Hikmahnya emak itu. sama bapaknya anak-anak itu Mhm. tadi, untuk selalu berjuang untuk mencari kunnya Allah itu tadi. Oke teman-teman, sekarang mari buka sesi tanya jawab. Yang pertama 3 penanya Ini saja, saya 3 penanya. kembalikan hostnya ya. Oh iya, oh iya langsung nyamber aja aku Pak RT, maafkan. Iya, saya kembalikan hostnya ke siapa Ke nih? ke Buba aja nggak apa-apa, Pak Delva cuma ngoceh di sini. Oh Kalau gitu ya, iya, kalau host Buba. itunya ke Buba aja. Oke, Nanti saya Pak RT jadikan tinggal hostnya. jawab ya. Jadi teman-teman bisa langsung open mic atau kalau malu-malu nggak mau bersuara bisalah diketik di kolom chat ya yang mau bertanya kepada Pak RT. Pak RT cuma Makdal dulu dong yang mau tanya nih soal Boleh, ikhtiar boleh. yang ukhrawi tadi ya, itu benar-benar menggelitik lah, bikin kepo. Teknisnya tuh gimana Mhm. Pak RT? Kok bisa sampai ada program mentoring yang sampai ke sholat malam, sampai ke sholat duha juga itu gimana? Apakah dibikin grup khusus terus ada laporan kayak apa kita kayak ini loh One Day One Mhm. Juice, itu kan kita biasanya habis Mhm. setor, ya kayak Audo Cite Mhm. ya. Mhm. Jadi habis kita ngaji 1 Mhm. juz kita lapor, apakah sistemnya seperti itu atau bagaimana tuh Pak RT Mhm. teknisnya? Sambil nunggu Ya teman-teman sebenarnya tanya ini ya, silahkan tulis di kolom chat. oke. Oke, ini sebenarnya, terkait dengan mentoring itu sebenarnya saya belajar itu loh dari teman-teman Genki juga. Saya belajar dari teman-teman Genki, saya belajar dari teman-teman IDEA, saya belajar dari teman-teman, RK Tim gitu. Nah, kok bisa dibuat seperti itu? Caranya sih nggak semuanya di CSC itu saya kalian harus gini loh, enggak. Jadi memang saya yang mau saya dampingi, yang saya mau mentoring gitu ya, Hmm. yang mau saya kawal gitu, saya persilahkan, saya buka open pendaftaran Hmm. gitu. Yang mau saja gitu. Nanti saya seleksi gitu. Waduh, Saya seleksi sesuai masih dengan, seleksi. apa namanya, diseleksi kemudian udah masukin di grup. Nah, dari situ ada aturannya itu. Aturan Oh. itulah yang menjadi kita menjadi pedoman kita. Kalau termasuk tadi itu aturannya itu kan memang mesti sholatlah Iya benar. malam gitu ya. Kalau enggak ya udah saya out Waduh, dari langsung itu ya. grup gitu. Galak Heeh. ya ternyata. Gitu Terus aja. kalau untuk seleksinya tuh berdasarkan apa, Pak? Seleksinya. Misalnya kan mereka udah daftar nih, kemudian diseleksi lagi Oh, kan sama Pak RT. Nah tuh yang bisa masuk tuh yang bagaimana, yang nggak bisa. contohnya ya. Oh iya benar. Iya benar, itu Contoh apa ya? seleksinya itu ini ya, Ya. saya kan bapak-bapak, terus sama dengan emak-emak gitu ya. Kalau tiap hari kan kelas saya itu pagi, siang, dan malam gitu ya. Jadi kayak minum obat itu 3 kali sehari. Jadi supaya nggak ada miskomunikasi, supaya nggak ada tanda tanya dengan suaminya gitu. Maka Oh salah iya satu benar. seleksinya itu adalah saya mintain tuh surat pernyataan gitu bahwa Waduh, sampai suami segitunya ya Pak ya iya ternyata. karena saya ini laki-laki ya gitu dan Oke. saya nggak mau mengganggu jangan sampai nanti ada hal-hal yang Oh iya benar, dianggap miskomunikasi gitu ya Pak antar komunikasi. Itu suami contohnya. istri ya, benar-benar. Itu contoh Masya aja itu Allah. seleksinya. Sampai ada surat Kok pernyataan oh, juga loh oh, Mak, ini Mak. tapi nanti mungkin ada yang berpikiran apa namanya? Kok hilang ya? Apa ya kok kayak kayak formal banget gitu Iya ya? Kok benar, formal? Ya itu makanya tadi tadi ada surat juga. karena bukti Lebih ke kesungguhan komitmen ya itu. Pak ya, Mhm. untuk komitmen dan kesungguhan gitu ya, yang Iya, betul-betul iya, ikut. Karena kayaknya betul. beratnya mentoringnya kayaknya mending disuruh posting atau tugas apa gitu ya daripada harus bangun malam, masih harus Heeh, heeh. laporan. Mhm, Masya mhm. Allah, tapi ternyata itu usaha ukhrawinya ya, marketing Iya, langit ikhtiarnya begitu. Baik tapi nggak teman-teman semua di kolom heeh. catatan sudah di kolom chat sudah ada ini enggak ya? Udah ada pertanyaan belum? Bentar. Memang kebaikan harus dipaksa. Iya benar, awalnya harus dipaksa ya Pak. Nanti Ya lama-lama betul, meskipun mentoring berakhir, kita kan jadi berharapnya kebiasaan. tetap tetap berlanjut ya Mhm, kebiasaan mhm. itu yang awalnya terpaksa. Sebentar. Ada pertanyaan apa lagi? Teman-teman ada yang mau tanya? Oh, ada yang kepo sama amalan hariannya. Amalan hariannya apa aja Pak? Ini keponya kebangetan ya.
Sampai ke amalan harian Amalan loh harian. ini Pak RT, mau tahu gitu dari pagi, subuh, habis sholat subuh jamaah tuh ngapain aja Saya ya, gitu. saya. Iya, amalan pribadinya, masa Oh, saya? kalau saya yang jelas ini untuk aneh aja, buat Iya sharing benar, aja buat gitu ya. sharing, benar. Semoga menjadi Iya inspirasi buat benar. teman-teman. Saya memang selama ini apalagi ya setelah buat program itu karena memang saya takut banget itu. Yang saya khawatirkan itu jangan sampai itu saya nyuruh gitu ya, Tapi nggak melakukan melakukan. sesuatu, kemudian saya nggak melakukan. Nah, ini yang saya khawatirkan, takutkan gitu. Saya takut dengan laknat Allah gitu kan, Ya amat benar, kabura murka maqtan katanya. indallah itu nanti Pak Mhm jadinya. mhm mhm. Makanya saya bangun malam gitu, biasanya jam 3, kadang-kadang setengah 3 gitu, kadang-kadang juga setengah 4 gitu saya bangun, memang untuk sholat malam. Terus sholat subuh di masjid, terus habis itu nanti kembali ke rumah gitu kan, terus itu, zikir. Saya biasanya amalkan itu kalimat surat, Qudra gitu. Oh, Itu bisa sih, dicatat ya teman-teman. kemudian sholat duha gitu, kemudian Nah, sedekah itu. Apa yang saya sampaikan kepada, teman-teman itu, kepada, yang ikut program mentoring saya, itu yang saya lakukan. betul. Kemudian setelah itu Aduh. baru masuk materi, baru, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, begitu ya teman-teman Seperti itu amalan-amalan yang pembagiannya. dilakukan. Nah, ada tahajud, zikir pagi dan Iya petang, sholat duha, sedekah mah iya jangan pernah dilupakan. Sedekah tuh sebenarnya bukan kita yang wajib ya, tapi kita itu butuh. mhm, Beda ya, wajib sama butuh tuh. Kalau butuh iya tuh ya benar, kita yang betul betul, membutuhkan sedekah itu bukan orang lain mhm, yang butuh sedekah kita, tapi betul kita yang butuh betul mengeluarkan sedekah untuk betul, orang lain. Jadi jangan sampai salah kaprah nih ya, jangan sampai salah mhm, artian sedekah tuh dia yang butuh, saya yang ngasih, jangan sampai seperti itu ya, tapi kita yang butuh mengeluarkan sedekah. iya, Nah, ada lagi nih Pak RT dari Mbak Riri. Pak RT, ya, gimana ya cara menyeimbangkan ikhtiar duniawi dan ukhrawi? Saya seringnya kalau udah asyik marketing langit, jadi lupa marketing dunianya. Niatnya ikhlas, tapi ujung-ujungnya seperti pasrah. Oh gitu. Jadi mungkin lagi asyik ngaji terlalu lama sampai lupa nggak ngiklan gitu mungkin ya. Sampai lupa nggak sapa grup gitu mungkin ya. Maksudnya itu. Gimana Pak cara iya benar, mhm. menyeimbangkannya biar sama-sama jalan nih? Emang mesti diatur ya, diatur dan ya kita jadwal gitu. Misalnya kenapa kok misalnya kayak kayak ngaji tadi tuh, berapa kali gitu ngajinya itu, berapa juz, Allah itu tidak menyukai amalan yang Berlebihan. bukan Oh gimana Pak? berlebihan, tapi dia, apa namanya, sekaligus itu ya, langsung Oh banyak gitu gitu, kan. lebih suka Heeh. yang Tapi istiqomah Allah gitu itu ya? iya, suka yang konsisten Ah, aja itu. Sholat lail konsisten. saya itu nggak mesti itu 8 rakaat tambah 3 itu, nggak mesti seperti itu. Tapi saya konsisten itu, mesti bangun, mesti sholat lail gitu. Tapi itu rutin, konsisten teman-teman. Sama dengan baca Quran juga itu nggak mesti 5 juz sehari gitu, mesti. Tapi itu Betul betul. konsisten teman-teman lakukan 5 lembar misalnya gitu ya. Iya benar. Eee, itu konsisten tiap hari dilakukan itu. Maka itu sebenarnya bisa terbagi nanti untuk postingan juga iya terbagi, untuk kegiatan anak gitu. Saya juga punya jadwal gitu ya, jadwal juga itu nggak pegang HP, ada juga jadwal saya Nah tuh nggak betul. pegang HP. Jadi lebih ke manajemen waktu ya Pak Manajemen Rusli waktunya, ya? benar, lebih ke manajemen Dikasih waktu, ya, benar-benar. Dikasih waktu ya Mak ya, ngajinya betul. tuh misalnya berapa menit, Mhm, terus kalau misalnya mau zikir berapa menit, habis itu nanti sapa grup, waprian, balas waprian itu berapa menit gitu ya. Jadi ada iya, di situ tertulis juga selain manajemen waktu, selain bikin jadwal, jadi mhm tuliskan juga berapa durasinya gitu. Kadang kita kalau udah mhm, kadung keasikan di grup balasin apa, waprian sampai lupa waktu juga. Coba kalau misalnya ada timernya gitu ya. Misalnya waprian mhm, nih 30 menit harus selesai gitu. Misalnya belum selesai ya udah tinggalin dulu nanti lagi gitu. Ya mhm, karena kalau iya, keterusan nggak selesai-selesai, yang lain jadi terbengkelai ya, Pak, ya. betul betul Gitu. betul. Mbak-mbak leader ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan. Boleh langsung open mic boleh, menyapa Pak Rusli langsung.
Di leadernya ada Mbak Deo, ada Mbak Epi, ada Mbak Nelda, ini Masya tadi Allah, Mbak aku lihat. Deo. Semua senior ini. Iya, ini senior. Makanya kan Bunya itu benar-benar deh kita tuh termakan afirmasi dan sumpahnya Bunya waktu itu, Pak. Mbak Deo, aku, Mhm, Buba itu mhm. semuanya dulu Heeh, berkiprah di penerbit sebelah ya. Dan kami bukan heeh, lebih hebat ya, tapi dari segi penjualan yang bisa mhm. dilihat kan memang dari angka ya, Pak. Angkanya memang lebih Iya, tinggi, benar jauh benar. lebih tinggi dari Bunya. Ya Mhm, benar itu dia di grup nanti mak-mak di sini bakal jadi iniku gitu katanya. Bakalan jadi marketingku katanya. Bakal jadi heeh, marketingku gitu. Dan Kita mah beneran. ketawa-ketawa aja ya. heeh heeh. Emang dia mau buka penerbit, emang dia mau buka Heeh. perusahaan apa gitu kan. Iya iya. Ternyata bener loh Masya Allah. Jangan macam-macam sama ucapannya seorang Mhm, Bunyai mhm ya. mhm. Ya nggak hanya Iya Bunyai kan? aja, kita teman-teman. Jadi Ya bener apa yang bener. kita ucapkan itu mesti yang, Doa ya positif Pak katanya. Iya, ya. ucapan Ya itu adalah setiap doa. yang kita ucapkan itu adalah doa. Jadi doanya yang baik-baik, ucapannya yang baik-baik. Insya Allah nggak ada ruginya toh karena kembali ke kita juga. Pak Leader ada yang mau ditanyakan nih mumpung Pak Rusli ke sini mau undang lagi ntar kita ngantri loh. Keren Mumpung banget ya orangnya di sini moderatornya nih. ya. Harus itu Pak. Keren moderatornya. Saya sampai anu ya, Apa? terbawa terus gitu ya. Oh, begitu. Ayo teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan Mak IPC? Kalian nih pada rame kalau di grup deh. Padahal kan aku tadi udah bilang ke Pak Rusli. Mhm. Kalau misalnya kalian itu ganas-ganas, tunjukkan dong keganasannya. Biar nggak disangka hoax Keganasannya. kan. Itu kalau ada promo Pak, aduh, udah. Nah, ada lagi kah? Iya. Bentar Mas. Kalau saya promo itu nggak jarang saya jarang update. Biasanya tugasnya Mbak Rusli, Nunin. ini di luar materi kita tentang kemustahilan ya. Madel kepo dong. Dulu kan pertama istri dulu ya yang terjun ke bisnis direct selling. Sebelum ke Bener Tiga Raksa lah kan. bener. Aku yakin kalau Mbak Nunin tuh memulainya bukan di Tiga Raksa. Seperti kayak senior-senior yang udah Ya. jadi BD sekarang tuh memulainya dari sebelah mesti. Nah, Ini berapa menit saya jawab ini? Oh, ya nanti seininya aja, secapeknya Pak Rusli ngomong aja lah. Oke, saya mau cerita ya terkait dengan kisah Nah, ini. kenapa kok bisa mau Mhm, terjun gitu seorang bener bapak-bapak dikerumunin emak-emak tuh nyamankah? bener. Kok bisa Kalau nyaman tidaknya tanya Mbak Nunin. oh gitu. Biasanya yang Gimana Pak Rusli, terisi itu gimana kan biasanya ceritanya? pasangannya. Oke ya, saya Siap. 2013 saya awali dari cerita ini karena memang ini perjalanan saya. Mbak Nunin juga itu kisah jualan online itu juga kan memang karena dia nggak punya kegiatan. Bukannya nggak mau punya kegiatan, tapi saya nggak bolehin, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja di luar gitu. Bukan karena saya mengekang, bukan, tapi karena memang saya melihat kondisi, karena saking cintanya saya sama istri saya. Waduh, perlu direkam nih kayaknya ya. Saya nggak pingin istri saya itu capek, karena pernah waktu saya di Payakumbuh di Padang, Sumatera Barat gitu ya, itu pernah dia izin untuk jadi guru SD gitu. Hanya dalam 6 bulan izin saya cabut gitu. Kenapa? Karena kondisinya itu tadi. Kalau udah pulang dia kecapean gitu kan, sakit-sakitan gitu. Akhirnya udah deh ini 6 bulan aja gitu. Untuk kedepannya nggak lagi. Nah, waktu saya dipindah lagi ke Makassar gitu kan, dengan perusahaan yang sama, di sana itu dia ada yang nawarin lagi tuh jadi guru SMP. Tapi saya bilang, "Enggak deh, belajar pengalaman yang di sana itu di Padang Trauma itu ya, Pak. nggak bisa." Terus akhirnya dia mungkin bingung juga ini mau ngapain gitu. Iya Akhirnya benar. dia suka Facebook kan, suka memang media sosial gitu. Saya juga nggak bolehin, biasanya minjam HP saya karena waktu itu kan memang kita hemat ya. HP saya juga itu BBM itu gitu. Itu juga HP Waduh. perusahaan gitu. Kalau HP saya sebenarnya gitu ya, HP apa sih namanya itu ya, yang Nokia 3315 HP ya, Pak? Telilut telilut. bukan Samsung apa itu ya, Oh, yang iya kecil iya itu, ada tuh. yang sinyalnya biasanya bapak-bapak Iya, senang yang kayak gitu tuh, karena buat nerima telepon, sinyalnya bagus. juga bagus. Iya benar. Harganya sekarang paling 200-an ya, 300.000 mungkin itu ya. Itu dulu HP saya itu. Nah ini Mbak Nun ini sering make pinjam HP BlackBerry itu untuk update status dan seterusnya. Terus, berikutnya dia minta dibelikan HP. Saya tanya, "Buat apa?" Katanya, "Buat online."
saya pikir oke lah daripada dia minta untuk kerja di luar, nggak apa-apa ini Iya benar. online gitu. 2013 dia mulai, baru closingan itu 3 bulan kemudian. Itu pun juga dia closingnya itu karyawan saya. Mungkin karena saking kasihannya karyawan Yang saya, gitu kali, Pak. jualan kok nggak lurus. Akhirnya closing arisan waktu itu ya, lumayan sih. Buku yang di sebelah itu komisinya sekitar 400 ribuan. Teman-teman Iya tahu ya, benar-benar. dulu buku apa yang komisinya segitu? 300 apa 400 ribuan? Iya segituan lah Pak. Segituan ya. Iya tahu Pengalaman. banget Mas. Hafal aku sampai sekarang. Oh. Terus akhirnya 2014 dia semakin melejit ya. Bahkan bukan di sebelah itu, dia pindah ke sebelah lagi gitu. Sebelahnya gitu kan. Terus dari situ dari penjualan itu saya dapat, bukan saya ya, istri saya itu Mbak Nun itu dapat umroh pertama kali. Masya Langsung Allah. dapat 2. Dulu itu ditantang satu tiket umroh itu 300, omsetnya 300 juta. Itu masih di sebelah apa udah di Tiga Raksa itu Pak? Di sebelahnya itu. Oh, Ini sebelahnya ya. lagi gitu kan, nggak cuma Nggak cuma satu benar. Kayak kita dulu lah, Mak Leo. sebelah. Iya. Berasa pengakuan Pengalaman dosa nih. Iya pengakuan dosa ya. Tapi jangan bilang ya nanti ada yang Nanti mau disemprit. nongol ini. Kelihatan nggak? Oke. Ada apa ini rame-rame? Nah dia nongol kan bener. Oke, saya lanjut ya. Terus 2014 itu dia nyampaikan ke saya, dapat mobil dulu deh, di sebelah itu dapat mobil Ayla waktu itu. Ini rahasia kami berdua ini. Saya sampaikan, dapat mobil Ayla waktu itu dengan target 1 miliar dalam 6 Masya bulan. Allah. Dan tercapai teman-teman. Itu yang saya Masya Allah bilang, tercapai. nggak mungkin gitu, tapi Nah tercapai. nongol ini ibunya. Halo Bu Nunin. Kok ngilang lagi sih? Iya, ini pakai layar soalnya. Allah. Pakai Pakai background background. alami Teman aja. yang kepo sama di balik Pak Rusli ada siapakah? Ini dia Mbak Nunin. Di balik layar. Ini Salam di kenal ya, balik Mbak. layar. Bu Maria, Oh, Bu Nyai. Bu Nyai. Sebentar. Saya Keren timnya Salam Bu Nyai kenal. ini dan teman-temannya. sebentar saya setting dulu ya supaya kelihatan ini yang di belakang. Iya biar gak ngilang-ngilang. Aku tadi maunya apa? Kan jadi deg-degan Pak. Jadi kayak ini muncul hilang muncul gitu ya. Assalamualaikum Nah, ini ya. Mbak Nunin. Apa kabar? Assalamualaikum, Mbak. Salam kenal semuanya. Salam Bentar, kenal. bentar. Nih Mbak Nunin, aku tuh sering ini loh tahu namamu gitu ya meski nggak tahu kiprahmu gitu tapi benar-benar kemarin waktu Mbak Maria share profilnya Pak RT itu Nunin Mbak ini kan namanya udah nggak asing ini siapa ya aku sampai kepo loh. Oh jadi terjawab kekepoan Mak Del kok bisa ya Pak Rusli itu sebagai apa laki-laki di Tiga Raksa yang dikeruburin Mak kok dia bisa ya omsetnya segitu gitu kan. Oh ternyata bener ada Mbak Nunin sih ya di belakangnya. Ada seseorang di belakangnya gitu. Nah, Aku hanya tim betul. hore, Mbak. Aktor Jadi kayak utamanya itu ini. sebenarnya itu ya Pak ya. Oke, lanjut nggak yang tadi? Lanjut. Iya lanjut Silakan saya dilanjut. siap menyimak mumpung ada Mbak Saya Nunin juga lanjut nih. tadi setelah dapat reward tadi itu terus dia nyampaikan nih, saya ada ini tawaran bisnis. Nah, tawaran bisnis waktu itu datang itu ya, Tiga Raksa tawarin. Kemudian saya pelajari tuh konsepnya, saya pelajari sistemnya gitu. Kita belum terdaftar, baru datang tawarannya. Saya pelajari, saya lihat, wah sepertinya ini yang bagus itu ini gitu. Terus katanya, tapi di sini kata apa ya komisinya lebih gede gitu kan, sampai berapa 2 kali lipatnya mungkin dari Tiga Raksa gitu. Mungkin seperti Iya. itu. Terus Iya benar. benar ya pengalaman Ya, ini. ada itu. Tapi saya bilang ini jangka pendek saya bilang. Tapi kalau di Tiga Raksa ini adalah jangka panjang bisnis benar. Ini benar-benar bisnis itu ini. Kalau yang satu itu pola dagang, yang satu Jualan pola ya Pak ya, bisnis. jualan. Pola benar. jualan, yang satunya pola Betul. bisnis. Betul. Akhirnya ya udah deh. Waktu itu saya saya didaftarin atau terdaftar atau gimana gitu ya. Akhirnya ya udah ikut trainingnya dan dapat ID-nya.
Oh, jadi dari awal tuh memang pakai namanya Pak Rusli ya, bukan Mbak Nunin ya? Ya, maksudnya yang daftar IPC itu memang pakai dari awal itu Benar, pakai nama Pak Rusli. benar. Oh, Jadi oke. memang yang terkenal di Tiga Raksa itu Rusli. Yang enggak Iya benar. Mbak Nunin enggak Makanya saya tahu Mbak Nunin tuh baru kemarin baca profilnya. Iya benar. Kan aku tim Tapi hore, Mbak. posisi Pak Rusli waktu itu masih bekerja atau gimana Pak? Masih bekerja di 2014. Sebenarnya itu dengan Pak Edo itu kakak sedikit gitu, kakak beberapa bulan gitu dengan Pak Edo itu. Dengan Bu Nyai nggak tahu, Bu Nyai duluan saya malah kayaknya, tapi Bu Nyai malah lebih melejit gitu. Bu Nyai 2015 kayaknya ya? Saya 2014. Iya, Tapi benar, kita baru aktif karena di sebelah itu lebih menggiurkan, itu tadi itu hadiahnya luar biasa itu. Baru tergerak itu di 2016 baru bisa fokus gitu. Berarti fokus ya Pak ya. Ayo teman-teman catat, fokus tuh lihat. Pak Rusli sama Bu Nunin aja juga pernah terjerat ketidakfokusan. Dan akhirnya fokus. Ternyata bukan kita aja ya Mak Lel. Ternyata bukan kita jadi aja. kita nggak dosa ya Bu. Jadi bunyain dulu marahin. Kita ini itu bukan sebuah dosa, tapi itu sebuah proses perjalanan hidup ya Mbak Nunin ya, bukan dosa. Tapi memang setelah fokus baru kisah dirasakan ini ya Pak. Iya benar. Apa ya perbedaannya dengan kalau tidak fokus gitu ya? Saya setelah resign itu juga itu kan nggak langsung fokus di Tiga Raksa gitu. Fokus dengan bisnis saya yang saya jalankan sendiri. Nanti 2018 itu baru saya tutup. Saya punya pemotongan ayam potong itu, ayam broiler di Makassar. Iya. Dan itu saya tutup 2018 karena ya saya pikir hasilnya itu lebih gedean Tiga Raksa. Kayak peramal nih Pak Rusli ya, udah bisa ngitung-ngitung. Emang sudah ada kelihatan gitu iya, kan? Iya benar, angkanya memang bisa dihitung kok. Memang udah gitu. kelihatan kok. Iya benar. Berarti ini ya Pak Rusli, maaf nih lah, berarti berdasarkan menganalisa dulu ya Pak? Benar. Saya berdasarkan menganalisa. Dan yang nyuruh, sebenarnya saya sarankan, yang saya lebih pada kata nyuruh gitu ya. Di sini aja saya bilang, di Tiga Raksa. Karena memang saya analisa ya, dari skema bisnisnya seperti apa yang didapatkan, kemudian plus minusnya ke depannya. Memang waktu itu yang satu ini tuh menggiurkan banget. Saya bilang tadi umroh, omsetnya 300 juta ya, itu bisa umroh loh satu. Waduh, kita kalau segitu mah udah banyak yang lolos ya Pak. Iya kan, tapi ternyata ya itu jangka pendeknya. Iya benar. Jangka panjangnya nggak ada benar. Kalau bisnis ya. Nah makanya ini Pak, kalau tadi kan Pak Rusli sudah menyinggung tentang Mak Elis ya. Mak Elis itu dia itu juara rekrut nggak cuma di Tiga Raksa loh Pak. Dia itu paling juara rekrut di mana-mana dia tuh. Tapi iya benar. Tapi yang perlu diambil insight-nya di sini oleh teman-teman adalah sekelas Mak Elis yang di mana-mana bahkan pernah sampai punya julukan Ratu MLM dia tuh. Karena gitu ya? saking banyaknya rekrutannya ya, apalagi di MLM kan kadang kita nggak ada pembinaan apa-apa meskipun di atas posisinya nggak ada target yang besar, tapi tetap bisa menikmati hasil down-down-nya. Saya dengar seperti itu. Nah, Mak Elis tuh dari beberapa bisnisnya itu akhirnya ya sudah memutuskan satu, fokusnya di Tiga Raksa. Kalau teman-teman mau berpikir, sebenarnya dari sini itu bisa loh diambil. Kenapa ya Mak Elis itu dari sekian banyak bisnis kok memilih satu di Tiga Raksa itu kenapa seorang Mak Elis seperti itu? Itu harusnya bisa dibuat apa ya? Kita tuh bisa mikir jernih dari situ. Iya, oh berarti ada sesuatu di sini yang memang kita pantas ada di sini, harus ada di sini dan memang harus diperjuangkan ada di sini gitu. Semua leader tuh dulunya kan juga berkelana ya Pak ya. Semua leader yang lama-lama itu maksudku itu nggak ada loh satupun mungkin mereka yang tidak mengenal sebelah-sebelah itu kayaknya nggak ada deh. Apalagi Abu Fetri, wah dia mah juga ratu di sebelah-sebelah kan. Dulu saya juga sebenarnya teman-teman. Saya dulu itu memang nggak senang dengan MLM, multi-level marketing. Memang saya berapa kali ditawarin di ini itu nggak pernah satupun ngelihat ini bisnis prospek gitu. Nggak pernah. Tapi di Tiga Raksa
saya dengan skema seperti itu, saya menganggap ini bukan multi level marketing, tapi walaupun gitu kan ada di luar sana yang menganggap ini multi level marketing. Tapi bagi saya ini bukan gitu. Dan itu kita juga mulai dari nol, mulai dari iya, belum nggak langsung jadi gitu. Dan ternyata orang-orang yang memulai juga di Tiga Raksa itu nggak semuanya bisa berhasil kok. Orang yang sudah di atas bisa turun ya Pak ya. Lalu itu bisa turun loh. Betul. Karena kita ini bisnis. Nggak ada yang aman, benar. Bukan. Nggak ada yang aman ya Pak ya. Jadi semua harus bekerja di porsinya masing-masing. Yang EPC ya sudah maksimalkan saat jadi EPC. Yang reseller maksimalkan saat jadi reseller agar bisa naik jadi EPC. Yang EPD pun begitu. Jadi kita nggak ada yang istilahnya duduk bersila berleha-leha, itu nggak ada ya. Jadi kita semua berjuang di porsi kita masing-masing untuk mendapatkan. Nggak ada yang ongkang-ongkang kaki. Benar. Jadi harus yang kita dapatkan ya sudah itu sepantasnya buat kita gitu. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan karena waktu sudah mau menunjukkan jam 11 siang nih. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kasihan Pak RT loh, belum. Iya tuh sampai disusulin kan sama Bu Nuning. Nanti kok lama amat ngerumpi sama emak-emak. Gitu nggak Mbak? Kalau sekarang gimana? Mbak Nunin masih aktif juga kah di sebelah-sebelah bisik-bisik aja? Iya, bisik-bisik aja. Ini rahasia perusahaan. Oh gitu. Ya nanti aku April loh. Gitu kan. Boleh. Bisa dicontoh nih ya couple-planner. Mungkin Pak Rusli bisa kasih cara jitu kepada emak-emak di sini yang masih belum 100% mendapatkan ridhonya suami untuk terjun di Tiga Raksa. Kalau Pak Rusli dari sisi seorang suami itu kalau istri ngapain sih baru bisa oh iya aku akan kasih kamu restu lahir batin gitu, maksudnya nggak cuma di mulut tapi betul-betul 100% restu itu didapatkan. Ada beberapa EPC yang masih terganjal itu nih Pak. Bisa Pak Rusli dari sisi seorang suami itu gimana Pak, biar kira-kira seorang laki-laki itu mau memberikan restunya 100% untuk istri. Iya benar. Nggak semuanya loh Pak dapat 100% tuh. Ini masih jadi masalah, masih kayak isu ya Bu Pia, masih banyak yang terkendala itu gitu. Bahkan kadang yang jadi istilahnya meruntuhkan semangat si EPC bahkan dari keluarga dekat biasanya Pak. Ketika kita curhat ke saudara atau ke ibu atau ke suami, ketika kita bicarakan tentang unit sekian untuk mengejar sekian, kadang malah itu nggak mungkin. Kata itu justru diucapkan oleh seseorang yang seharusnya menguatkan, harusnya. Dan tapi itu karena jadi mungkin demotivasi. Iya, akhirnya kayak salah curhat ke orang gitu kan. Akhirnya bukannya dikuatkan malah buat dia demotivasi gitu. Gimana tuh Pak RT caranya? Oke, yang pertama nggak bisa digeneralkan ya karena statusnya beda-beda ya. Beda-beda. Iya benar. Jadi memang kalau misalnya ada yang seperti itu ya bolehlah nanti konsultasi. Kalau misalnya ada yang seperti itu kita tahu dulu kasusnya seperti apa. Bisa jadi karena misalnya yang saya temukan di beberapa EPC saya yang ikut program saya juga itu ada beberapa suaminya yang sampai melarang gitu kan. Yang pertama karena ngelihat istrinya itu nggak bisa ngatur waktu. Nah, waktu lagi ya, catat Mak. Kalau misalnya sudah nggak bisa ngatur waktu, berarti PR-nya adalah ngatur waktu itu. Manajemen waktu ya. Kapan bersama suami, kapan ngurus bisnis, kapan berhadapan dengan kamera gitu. Jadi itu mesti kita tahu dulu masalahnya apa. Atau mungkin suami butuh pembuktian gitu. Biasanya gitu ya laki-laki ya Pak, yang logika aja ya, yang terlihat gitu ya. Saya ngasih contohnya lagi ke Bu Nyai itu, pernah misalkan ke saya juga gitu. Bu Nyai itu, dia waktu pertama dia nantang suaminya nih. Oke lah berikan saya waktu 1 tahun, saya mau umrohkan siapa orang tua. Iya benar-benar. Ibu Pak. Katanya Bu Nyai, kalau misalnya nggak bisa ya udah saya mundur. Nggak usah terjun di bisnis seperti ini. Iya benar, betul. Pokoknya saya berikan waktu dulu deh. Itu berarti butuh pembuktian. Nah, kalau teman-teman kasusnya suaminya seperti Bu Nyai, maka ya buktikan gitu. Target diri sendiri,
target diri sendiri ya, dengan seperti tadi itu buat challenge untuk diri sendiri dan buktikan bahwa bisa. Betul. Kalau pola yang lainnya nanti lanjut lagi. Mengikuti ini ya Pak, setiap rumah tangga kan katanya unik ya. Oke, cuma Ya. kita yang tahu gimana sih pasangan kita gitu ya. Tapi secara umum kebanyakan lelaki itu memang perlu pembuktian yang real, Mak. Dia itu nggak Real. bisa di perasaan tuh nggak bisa, nggak ngerti deh bakalan. Pasti harus ada sesuatu yang tampak gitu loh. Jadi misalnya Logika, ini loh ya pakai hasil, logika. iya benar, ini loh hasil komisi, misalnya kayak gitu. Ini kemarin jualanku sekian unit, komisinya segini, dikali berapa, misalnya berapa reseller atau customer gitu kan, jadi kelihatan tuh belakangnya berapa. Nah itu, seperti itu mungkin yang diharapkan suami. Jadi suami tuh ngerasanya nggak cuma lihat kita pegang HP, padahal kita mah ini ya balesan waprian, kemudian buat konten, buat posting, kita lagi edit foto, tapi yang terlihat orang kan kita main HP, ya kan? Nah kalau nggak Iya, ada iya benar. hasilnya, itu yang bikin mungkin suami gondok ya, kamu tuh main HP terus tapi nggak ada hasilnya gitu loh, apa sih yang kamu kejar dari ini semua? Nah mungkin mak-mak perlu manajemen waktu. Yang pertama ya, tetap layani suami dengan baik, anak, keluarga, pokoknya nomor 1 dulu, habis itu baru kita ke teman-teman. Itu tadilah manajemen waktu, sholat, zikir, semua dikasih timer gitu ya. Buba bisa minta tolong nggak untuk yang di live FB, itu teman-teman di kolom komentar ada yang bertanya nggak Bu? Sebelum kita tutup Iya, biasanya sesinya, banyak biasanya. ya kalau ada bisa di ini Bu, mumpung kita belum tutup ya. Masih ada waktu 10 menit nih ke jam 11. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Oke, semuanya kayaknya terkesima ya, Pak. Oke, baik. Karena sudah ada tidak ada pertanyaan lagi, sekarang Mak Nel mau apa ya, kayak closing statement dari Pak Rusli tentang